Yang saya baca tadi potongan dari satu surat di dalam surat ke-13 atau Ar-Rod, atau kalau guru saya dulu itu di SMP Oh, itu seorang nasionalis pengikut ini Bung Karno itu ini isi sering kali kalau mengutip ayat ini, ini bahasa menyebutnya sebagai surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini bisa kita bunyikan. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sekaligus tadi saya mempraktekkan aplikasi kita. Eh, dan itu menjadi bagian dari satu tema yang sedang kita lakukan hari ini. Saya mengundang memang anggota dan pengurus koperasi serasi digital yang sekarang ini itu sudah ada di 24 provinsi dan beberapa kabupaten itu sudah berdiri dan memproses badan hukum. Yang kemarin saya lihat itu di Jakarta sendiri pusat itu sudah tadi saya lihat share akte badan hukumnya itu sudah muncul dan juga di beberapa kabupaten. Nah, ini adalah sebuah upaya yang kita sebut sebagai perubahan atau di dalam ayat tadi itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering dikutip oleh banyak orang karena Bung Karno itu sering mengutip ayat ini sehingga orang-orang nasionalis ya, dengan logat Jawanya eh, men- me- 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 mengutip ayat ini dan kemudian menafsirkannya dengan kalimat yang sering kali kita dengar, innallaha sesungguhnya Allah ya la yughayyiru ma biqaumin tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Ya gitu. Sering kali itu. Seingat saya juga waktu orang-orang nasionalis termasuk guru PMP saya itu begitu. Nah, lalu kemudian sering dipelesetkan oleh orang ateis. Nah, itu kan Tuhan itu nggak merubah, bukan Tuhan yang merubah, tapi kami sendiri, kamu sendiri yang merubah, ya kan? Jadi kita sendiri yang merubah begitu. Seringkali dimaknai begitu. Nah, tetapi apakah memang begitu maknanya ya? Nah, ini tafsir dari surat itu ya. Memang kalau kita baca dalam terjemahnya, terjemahan Depak itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, seolah-olah Betul. memang kan bukan begitu ya. Tapi ini saya coba baca di tafsir, tafsir Ibnu Katsir ya. Eh, Lalu kemudian di tafsirnya Buya Hamka, karena Buya Hamka itu tafsirnya terkait dengan tafsir keadaan di Indonesia. Lalu ada satu tafsir yang saya sering baca itu namanya Fi Zilalil Quran, Sayyid Kutub. Ya. Sayyid Kutub ini lebih jelas menjelaskan lebih jelas maksud dari ayat ini terkait dengan perubahan sosial. Said Kutub juga menekankan bahwa perubahan ini harus bersifat mendasar dimulai dari keyakinan. Bentar, itu di atas ya. Syed Kutub dalam tafsir fi Zilalil Quran memberikan penekanan khusus pada konsep sosial dari ayat ini. Jadi beliau itu menafsirkan sebagai sebuah tafsir sosial eh, terkait dengan keadaan beliau atau Mesir pada saat itu di mana kemudian Mesir beliau ini ulama di kalangan abad abad 20-an lah, jadi sama seperti Buya Hamka, sejaman juga dengan Buya Hamka yang hidup di Mesir, yang saya kira kita tahu Mesir juga mengalami penjajahan eh, dan kemudian beliau hidup pada waktu itu ya
dalam keadaan yang seperti itu, lalu beliau ingin menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan. Jadi perubahan sosial yang yang ingin dilakukan itu adalah merubah menggerakkan sebuah perubahan sosial, konsep sosial. Ayat ini menggambarkan hukum Allah yang tetap dan tidak berubah tentang masyarakat manusia. Nah, ini perlu kita catat. Nah, jadi intinya kalau kita mau merubah, maka perubahan yang harus dilakukan itu adalah perubahan pola pikir dulu. Jadi budaya perilaku orang Yahudi yang sering kita dengar itu adalah bagaimana dia membeli, menggunakan jasa hanya menggunakan produk dari kalangan mereka sendiri. Ya, itu mungkin sudah sering kita dengar, sering kita ulang-ulang di grup WA, sehingga kemudian dia hanya menggunakan taksi yang taksi itu perusahaannya milik orang Yahudi. Itu kan sering. Nah, sering juga saya ceritakan kelompok Mormon di Salt Lake City, Provo, Utah itu juga sama. Nah, dan mereka kuat secara ekonomi. Kenapa? Karena mereka punya satu pola pikir dulu. Pola pikirnya adalah community adalah kekuatan. Jadi komunitas Yahudi adalah sebuah kekuatan, walaupun jumlah mereka itu sebenarnya nggak besar, tapi kalau mereka itu punya budaya yang sama, hanya membeli dari produk di kalangan mereka sendiri, maka mereka kuat. Nah, sekarang kita itu kan membangun koperasi, itu juga sebenarnya harus dimulai dari sebuah pola pikir yang sama, kemudian membangun budaya yang sama, bahwa kita ini memang berada dalam sebuah serangan ekonomi kapitalis, ya, yang serangan ekonomi kapitalis itu sebenarnya memporak-porandakan paradigma berpikir kita. Sehingga kemudian kita itu sudah tidak ada lagi cara berpikir model orang-orang komunitas. Kalau di India itu ada Swadesi, ya berdiri dengan produk sendiri itu, ya. Sedemikian para apa itu namanya pragmatisnya kita, maka ya yang paling eh, mumu tuh cepat mudah murah beli, nggak peduli itu punyanya asing aseng asong atau kemudian siapa, nggak peduli, yang penting dia melayani saya cepat mudah murah. Nah, itu itu yang dirusak ya oleh satu ekonomi kapitalis itu di situ. Penuhilah kebutuhan hanya dari kalangan kita sendiri atau produk kita sendiri, produk bangsa kita sendiri. Nah, sebenarnya seperti itu, ya. Itu aja budaya yang mau kita tampilkan. Nah, oleh karena itu, ini kita menggerakkan satu gerakan ekonomi perubahan dengan satu upaya yang mau kita lakukan, bagaimana kemudian kita berkomitmen terhadap itu. Nah, di era digital, kita memerlukan sebuah platform aplikasi digital karena platform aplikasi digital pada umumnya kapitalis itu sudah saya bahas kemarin, yaitu Gojek, Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu miliknya kapitalis, yaitu investornya asing, dimiliki oleh segelintir orang asing, lalu kemudian kita menggunakannya semua karena tidak tersedianya sebuah platform aplikasi alternatif yang ber dengan sebuah konsep yang kita namakan konsep ekonomi Pancasila. Nah, ekonomi Pancasila itu sebenarnya ekonomi syariah ya. Nah, itu hanya bahasa nasionalis saja. Itu nanti lain kali kita bahas. Kalau platform ekonomi kapitalis, penggunanya adalah orang-orang yang pragmatis, pokoknya ingin cepat, mudah, murah, pokoknya begitu dia pakai. Lalu kalau platform digital ekonomi Pancasila atau yang koperasi serasi, penggunanya adalah orang yang sadar, orang yang tahu bahwa ini itu perlu sebuah budaya di mana kita harus bertahan dalam sebuah ekonomi yang berdaulat dengan membeli produk dari oleh untuk kita dengan menggunakan sebuah platform. Nah, jadi dua itu. Nah, sekarang saya ingin memaparkan bagaimana sebuah platform yang seperti itu dibuat. Platform itu seperti Gojek, Tokopedia itu sebenarnya bagaimana dibuat. Ini bukan aplikasi ya. Jadi jangan berpikir ini aplikasi yang kemudian bisa dibuat sehari dua hari gitu. Ya, enggak. Ini sebuah platform digital yang bergerak sebagai sebuah industri global. Ya, kita kenal lah itu seperti Google, seperti Goto, seperti Shopee, seperti Facebook.
Ya, jadi dia sebuah platform yang robust, ya. Nah, bagaimana itu dibuat? Nah, saya supaya kita bisa memahami ya platform yang sedang kita develop, sedang kita pakai itu, yang namanya koperasi serasi dan itu masih berada di AI digital, karena nanti kemarin kita sudah pengurus pusat itu sudah rapat, eh, dan kita akan membuat namanya bukan AI digital, tapi namanya memang serasi gitu ya. Aplikasinya nanti di-download itu namanya Serasi. Oke, saya silahkan Lendi. Kita akan mengikuti satu paparan supaya kita paham bagaimana sih sebuah aplikasi seperti platform digital community Kopi Serasi itu dibuat supaya kita tahu ternyata oh kayak begitu ya cara membuatnya gitu. Oke, silahkan Lendi. Oke, jadi ini sebenarnya alur pengembangan perangkat lunak. Sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu ada di satu pabrik begitu, pasti kan ada proses begitu ya. Misalnya pabrik mobil, pertama harus ngebuat mesinnya dulu, terus habis setelah buat mesin, ngebuat chassisnya atau rangkanya, habis itu baru dipasang, di assembly, terus kemudian masuk ke painting atau dicat begitu mobilnya. Habis itu baru di testing, apakah bisa belok kiri, bisa belok kanan, bisa ngebut, bisa ngerem dan seterusnya. Habis itu baru dijual mobilnya. Eh, apa yang kita ingin lakukan adalah jadi sebenarnya bisa dibilang IT itu untuk mengoptimalisasi suatu proses bisnis. Maksudnya eh, ketika kita punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang begitu ya, atau meningkatkan suatu performance, maka itu kita bisa IT-kan. Kita bisa efisiensikan prosesnya menggunakan IT begitu. Di dalam IT itu ada banyak departemen begitu, sama seperti mungkin di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa departemen, itu ada front end developer pertama. Front end developer itu developer atau programmer begitu yang kerjaannya ngebuat tampilan-tampilan. Misalnya Bapak Ibu punya aplikasi digital begitu. Nah, itu ada tampilan-tampilan, misalnya bayar KTA, terus kemudian login, ada tombolnya seperti ini. Nah, itu dikerjakan, warnanya harus seperti apa. Itu dikerjakan sama orang front end begitu. Terus kemudian yang kedua ada departemen namanya departemen back end. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke restoran misalnya, di sana ada waiter kan, ada pelayan begitu. Ada pelayan, Bapak Ibu pesan, misalnya saya pesen lalapan begitu, atau saya pesen bebek goreng. Nah, itu yang yang berinteraksi dengan Bapak Ibu di restoran itu waiternya atau pelayannya begitu ya. Tapi ada ada cookernya, ada pemasaknya, ada chefnya begitu di belakang dapur, dan Bapak Ibu nggak boleh bersentuhan dengan chef, harus pesan lewat waiter misalnya. Nah, begitu juga dengan IT begitu. Tadi ada front end yang garap tampilan, ada di belakang layar begitu, yang memikirkan proses bisnis begitu. Itu namanya back end begitu. Terus kemudian yang ketiga ada departemen namanya UI UX atau tampilan. Jadi kan tadi ada front end. Nah, front end itu sebenarnya ngoding atau melakukan codingan itu sesuai dengan skema atau ide yang dibuat sama orang UI UX. UI UX itu seperti arsitek lah ya, bisa dibilang. Jadi arsitek itu kan ngebangun rumah, dekorasinya harus seperti ini. Orang nyamannya itu harus ngelihat eh, misalnya tidak suka warna merah, atau misalnya merah itu artinya danger, terus kemudian biru atau hijau itu artinya begini dan begitu gitu. Nah, itu ada orang yang namanya UI UX. Jadi dia memproses agar Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan aplikasi itu nyaman begitu. Itu UI UX. Terus kemudian di situ ada juga server, ada departemen server atau operation istilahnya. Jadi di sebenarnya di balik layar itu aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu ada satu mesin begitu ya di balik layar yang tidak tahu di mana, itu yang memproses misalnya Bapak Ibu klik misalnya tombol bayar KTA begitu ya, bayar KTA, pembayaran berhasil begitu misalnya, itu ada server di belakangnya. Nah, ada orang yang
tugasnya bagian jagain server itu agar nggak mati, agar server itu berjalan dengan baik, begitu. Terus kemudian ada juga orang tadi yang bagian gali proses bisnis tadi. Nah, itu disebut dengan bisnis analis, bisnis analis. Nah, sekarang itu kalau kita bicara cloud, itu kemudian terjemahnya awan itu apa? Artinya ada sebuah server. Server itu ada di langit sana. Nah, gitu. Jadi server itu ada di langit sana. Nah, di server yang ada di langit sana itu kita punya catatan kita itu ada di situ. Nah, gitu. Catatan kita itu ada di situ. Jadi walaupun HP-nya pecah, terendam banjir atau hilang, don't worry. Ya, kita bisa login lagi, lalu kemudian bisa kita tampilkan lagi. Nah, kenapa? Karena datanya tersimpan di cloud, di awan itu. Kayak Quran itu sebenarnya yang ada Quran yang benar itu ada di Lauh Mahfud. Lalu kemudian server itu apa tersimpan di dalam 3 server. Nah, kan gitu. Cloud-nya itu ada 3 lapis. Hot server, warm server, kemudian cold server. Jadi kalau server utamanya itu dihack, ya gitu kan, dikunci. Oh, don't worry, itu sudah ada di warm server, tinggal dinyalakan. Nah, itu namanya data center, Bapak Ibu. Data center. Nah, itu makanya mahal. Itu makanya kemudian eh, Bapak Ibu itu kemudian ada biaya data center. Nah, kenapa? Karena pengamanan yang kayak begini itu mahal. Sudah tidak zamannya lagi dan sudah tidak waktunya lagi server itu disimpan di kantor. Ini koperasi serasi digital itu adalah soko guru ekonomi yang sedang menggerakkan ekonomi katakanlah 10 juta orang gitu. Nah, supaya mandek, ya kan? Nah, server itu di bom molotov selesai urusan. Nah, keamanan itu sudah seperti itu. Maka zaman sekarang ini server itu sudah tidak bisa lagi, tidak memadai lagi disimpan di kantor atau di rumah. Itu sudah tidak memungkinkan lagi. Soal pengamanan dari sisi fisik, soal keamanan dari sisi listrik, berarti kita itu harus punya satu ruang, yang ruang itu selalu dingin, dan listriknya kalau PLN-nya mati, itu harus ada ininya dan lain sebagainya. Nah, itu udah nggak memadai lagi yang server yang disebut sebagai dedicated itu udah nggak memadai lagi. Oleh karena itu server itu harus disimpan di cloud. Nah, server disimpan di cloud itu nanti satu saat ya saya bahas. Dan itu harus 3 lapis. Ya, itulah yang tidak terjadi di PDN itu sehingga kemudian datanya hilang. Nah, kita jauh lebih baik dari PDN. Kita sudah punya hot server, warm server, dan cold server itu tadi. Coba Bapak Ibu pergi ke Singapura, makan makan saja itu, Pak. Ya, Bapak akan malu kenapa? Karena begitu duduk jebret itu bersih. Lalu kemudian orang itu selesai makan, itu dia membersihkan makanannya sendiri, dibuang sendiri, tidak dibiarkan di sini apa itu namanya, dibiarkan di meja. Di Singapura, di Amerika itu seperti itu. Nah, saya ketika pergi ke sana juga mulai melihat loh, kok pada dibersihkan sendiri ya. Nah, akhirnya saya juga duduk dulu melihat situasinya. Oh, begitu. Supaya nggak malu. Akhirnya kemudian, nah saya orang yang berasal dari sistem yang amburadul itu punya kemudian melihat, oh iya ya. Nah, mungkin kalau dia nggak bisa cepat adaptasi, mungkin nanti akan ditegur di sana kan, dikasih tahu. Sehingga kemudian cara negurnya juga, oh mungkin ada orang yang kemudian membantu membuangkannya sehingga kita malu. Itu di Amerika tuh seperti itu, Bapak Ibu, di Singapura, di negara maju. Naik mobil aja, naik mobil di Singapura, naik taksi. Saya itu nggak pakai sabuk pengaman. Saya nggak pakai sabuk pengaman dan kebetulan si drivernya itu kok ya lupa nggak mengingatkan. Lalu kemudian mobil saya itu disalip oleh satu rombongan dan rombongan itu rupanya rombongan presiden. Itu pengawal presiden itu langsung dia pakai motor yang kayak Harley itu langsung berada di depan mobil taksi yang saya langsung dia nunjuk-nunjuk saya gitu. Lah, sopir taksi itu langsung sir, sir, seatbelt sir gitu. Jadi dia langsung ngasih tahu, oh, rupanya saya nggak pakai seatbelt. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sistem yang kita bangun boleh saja orang itu masih begitu, tapi kita harapkan dengan sistem yang tidak bisa dijebol dan ada SOP-nya itu, uh, mudah-mudahan celah itu tidak bisa dimanfaatkan kalaupun orang itu punya keinginan. Nah, ini Bapak Ibu memang harus kita lakukan seperti itu, ya. Nah,
Yang jebol-jebol itu sistem IT itu. Orang tahu kalau sistem IT itu dibangun dengan standar ini, misalnya standar SPBE dan ISO 27001, dia nggak punya celah. Maka waktu develop seperti KPU itu, memang sengaja sudah dibuat celah itu ya. Karena dia tahu, "Wah, ini nggak ada celahnya kalau saya mau ubah-ubah." Maka kemudian diubah sama dia celahnya. Harusnya hanya entry di tingkat TPS saja itu. Nah, si rekap itu, tapi ada entry di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan bisa diubah-ubah di tingkat nasional. Nah, itu membuat celah-celah-celah. Nah, sistemnya nggak baik, sistem udah diakalin gitu. Kemarin saya diskusi di Jakarta itu ada Pak Ispar, ada Pak Agus Wahyudi. Pak, kita di pusat baik, tapi tiba-tiba itu ada di suatu kabupaten yang namanya juga koperasi serasi, lalu sistemnya nggak baik, lalu terjadi di sana. Wah, itu bisa kita kena semua gitu. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Ya, itu yang harus kita pikirkan ya. Itu seperti Koperasi 212. Itu terjadi begitu di satu, kalau nggak salah di Kalimantan. Pada kejadiannya di sana, tapi itu kemudian dijadikan isu untuk 212 semuanya. Nah, itu itu pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang bisa saya janjikan, ayo ya, mulai dari paradigma atau mindset tadi itu dari surat Ar-Ra'd ayat 11, lalu kemudian kita implementasikan dalam sistem, lalu kita sendiri sama-sama lah bagaimana kemudian kita mengikuti sistem itu, walaupun ya pengalaman experience di sekitar kita itu memang membawa kita untuk bisa banyak berbuat karena celahnya banyak ya. Tapi sistem kita, ayo mudah-mudahan kita bisa bangun sebuah sistem yang walaupun kita itu punya niat yang nggak baik, nggak bisa ada celahnya untuk begitu karena semuanya tersistem gitu. Satu kabupaten itu punya anggota 1.000, ya kan? Nah, anggota 1.000 itu pasti tercatat di sini semua dan pasti semuanya membayar biaya aktivasi 150.000 melalui aplikasi Koperasi Serasi Digital yang ada di pusat ini. Nah, padahal bagiannya primer kabupaten itu kan jauh lebih besar. Dari 100.000 dia 75.000, yang pusat cuma 25.000. Lalu dari simpanan wajib yang 10.000 itu yang ke primer koperasi 8.000. Nah, catatan yang ada itu adalah catatan ketika primer koperasi di kabupaten menarik dana 75.000 kali 1.000 75 juta, 8.000 kali 1.000 itu 8 juta, ada sekitar 83 juta. Itulah catatan yang ada di tempat kita. Sehingga 83 juta begitu masuk ke account koperasi, primer itu ya catatannya cuma 83 juta ada di situ. Koperasi primer Kabupaten A, B, C itu harus punya akun di sini. Jadi bagian dia itu akan kita transfer dari koperasi pusat ke sana itu di akun itu sehingga seluruh penggunaan akun itu tercatat. Itu tadi yang bagian dari penjelasan sistem tadi itu. Sehingga kemudian oke, kalaupun ada orang yang mungkin secara budaya belum baik, tapi kalau dia mau punya celah, dia misalnya menarik dana, itu uh, ada SOP-nya. Kan SOP-nya ada KSB, lalu kemudian si bagian approval juga akan tanya, Pak, ini prosedurnya kok belum dipenuhi ya? Kan misalnya kan begitu. Untuk Betul. penggunaan apa ya? Lalu atau misalnya kita kan ada nomenklatur, uang ini itu ini posnya ini posnya ini. Ini kok ditarik tidak ada dalam posting ini ya. Kemudian si approval belum bisa nge-approve karena harus tanya ketua atau sekretaris dulu. Pak, ini ada penarikan dana dari Pak ini tuh. Eh, dia nggak ada di postingan nomenklaturnya. Nah, kan gitu apa di approve atau enggak misalnya kan gitu 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 itu nanti di dalam sistem bisa kita buat.